Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Siska Alicia Farma, SPD M Biomed, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Davina Fitria, Imam Kodri Akbar, saya sendiri, dan Trimutia Andini. Kami akan menyampaikan materi. Yang pertama ada organ kelamin internal indiferen, dan yang kedua ada mekanisme diferensiasi organ kelamin internal, dan yang terakhir ada kontrol hormonal organ kelamin internal. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Davina. Kepada Saudari Davina kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan tentang pembahasan organ kelamin internal indiferen. Pada awal perkembangan embrio, organ kelamin internal terbentuk dari jaringan yang sama, sehingga disebut sebagai organ kelamin internal indiferen. Jaringan ini terletak di daerah urogenital di dekat ginjal. Pada minggu ke-6 kehamilan, jaringan urogenital akan mengalami diferensiasi menjadi organ kelamin internal pria atau wanita. Diferensiasi ini dipengaruhi oleh hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Next, proses morfogenesis gonad yang dimulai pada sekitar minggu ke-6 kehamilan. Pada awalnya, gonad embrio bersifat bipotensial, artinya dapat berkembang menjadi dua, yaitu testis atau ovarium. Pada minggu ke-7, gen SRY yang terletak pada kromosom Y mulai diekspresikan. Gen SRY menginduksi perkembangan testis jika gen SRY tidak ada atau tidak diekspresikan, maka gonad akan berkembang menjadi ovarium. Next, untuk timeline sistem reproduksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sel germinal primordial bermigrasi dari kantung kuning telur melalui mesenterium belakang dan dorsal ke tonjolan genital. Selanjutnya, alat kelamin luar yang tidak berdiferensiasi untuk membentuk penis dan skrotum pada pria serta klitoris dan labia pada wanita. Kemudian, sel-sel somatik dari epitel, koleom, dan mesonefros mengelilingi sel germinal. Saluran parasemik berkembang di sebelah saluran mesonefros. Kemudian, saluran paramesopenik bergabung untuk membentuk uterus dan vagina pada wanita. Selanjutnya, proses yang terjadi prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar bulborital berkembang di pria pada 10-13 minggu. Pada pria, pemendekan setiap gubernaculum membawa testis yang sesuai ke tepi saluran inguinalis pada minggu ke-12. Kemudian pada pria, sel somatik mengelilingi sel germinal untuk membentuk saluran testis atau tubulus semiferus di masa depan, yang terhubung melalui tubulus mesonefrosa ke saluran mesonefrosa yang membentuk fasa deferentia. Kemudian selama bulan ke-7 hingga ke-9, pemendekan lebih lanjut dari gubernaculum menarik testis ke dalam skrotum. Maka pada wanita, sel-sel somatik mengelilingi sel-sel geminal untuk membentuk folikel primordial. Saluran mesonefrik mengalami degenerasi dan saluran parasemik berdiferensiasi menjadi tuba falopi, rahim, dan vagina superior. Next. Berikut adalah
timeline dari sistem reproduksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini ada gambarnya sehingga teman-teman bisa mudah untuk memahaminya. Untuk penjelasannya sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ kelamin internal pria. Pada embrio pria, jaringan urogenital akan membentuk ductus Wolff, ductus Muller, dan gonad. Ductus Wolff akan berkembang menjadi epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Ductus Muller akan mengalami regresi sehingga gonad akan berkembang menjadi testis. Untuk organ kelamin internal wanita, pada embrio wanita, jaringan urogenital akan membentuk ductus Muller, ovarium, dan vagina. Ductus Wolff akan mengalami regresi, sehingga gonad akan berkembang menjadi ovarium. Next. Untuk morfogenesis organ kelamin internal diferen, dapat dijelaskan pada minggu ketiga, yaitu pembentukan mesoderm, yang mana lapisan mesoderm mulai membentuk diri selama minggu ketiga perkembangan embrio. Untuk minggu keempat sampai kelima, yaitu pembentukan gonad awal. Pada minggu keempat, gonad awal atau indiferen mulai berkembang dari lapisan mesoderm. Kemudian ada proses determinasi seksual awal, yang mana minggu keempat hingga ketujuh adalah periode determinasi seksual. Kromosom seks yang hadir yaitu XX atau XY, menentukan perkembangan menjadi gonad atau testis. Untuk minggu ke-6 sampai ke-7 prosesnya ada diferensiasi gonad, yang mana gonad mulai berdiferensiasi menjadi testis jika kromosom Y hadir, maka akan laki-laki, atau ovarium jika hanya kromosom X atau perempuan. Next. Untuk minggu ke-7 sampai 8 yaitu ada proses produksi hormon seks, yang mana testis mulai menghasilkan hormon seks, terutama testosteron pada minggu ke-7, dan hormon seks ini memainkan peran penting dalam diferensiasi organ kelamin internal. Untuk morfogenesis organ kelamin internal, morfogen seperti anti-Mullerian hormon atau AMH pada pria dan estrogen pada perempuan terlibat dalam membentuk struktur internal seperti saluran Wolffian pada laki-laki dan saluran Mullerian pada perempuan. Untuk minggu ke-8 sampai ke-9, yaitu ada proses pembentukan saluran reproduksi internal, yang mana saluran Wolffian pada pria dan saluran Mullerian pada perempuan mulai berkembang dari morfogenesis yang terstimulasi oleh hormon seks. Untuk minggu ke-9 sampai ke-12, diferensiasi lebih lanjut, yang mana akan menghasilkan saluran reproduksi internal mengalami diferensiasi lebih lanjut sesuai dengan jenis kelamin. Pada laki-laki, saluran Wolffian berkembang menjadi epididymis, vas deferens, dan fascicula seminalis. Pada perempuan, saluran Mullerian membentuk tuba fallopi, uterus, dan vagina. Setelah minggu ke-12, maka stabilitasi organ kelamin akan membuat organ kelamin internal mengalami stabilitas dan perkembangan lanjutan selama trimester kedua dan ketiga kehamilan. Untuk persiapan fungsi reproduksi pada akhir perkembangan embrio, organ kelamin internal telah berkembang sesuai dengan jenis kelamin dan bersiap untuk fungsi reproduksi di masa depan. Next. Untuk morfogen yang terlibat pada pembentukan organ kelamin internal, di sini ada 3. Yang pertama, jalur WNT, yang mana morfogen dari jalur WNT telah ditentukan terlibat dalam pengaturan diferensiasi gonad. Aktivitas jalur WNT dapat mempengaruhi keputusan sel, mengarahkan perkembangan sel tertentu menjadi prekursor sel yang akan membentuk organ kelamin internal. Yang kedua ada jalur BMP. Jalur BMP berperan dalam membentuk organ kelamin internal. Molekul-molekul sinyal seperti BMP4 atau bond morphogenetic protein 4 dapat mempengaruhi proliferensiasi dan diferensiasi sel-sel dalam gonad untuk membentuk struktur organ kelamin.
Dan yang ketiga ada jalur Hedgehog, yang mana jalur Hedgehog juga terlibat dalam perkembangan organ kelamin internal. Sinyal dari molekul Hedgehog membantu mengatur proliferasi dan diferensiasi sel-sel dalam gonad. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Davina. Untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme diferensiasi organ kelamin internal. Akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, proses diferensiasi organ kelamin internal dimulai pada minggu keempat kehamilan. Pada tahap ini, gonad indiferen terbentuk dari sel-sel germinal dan mosogonium. Pada minggu kelima kehamilan, ductus Wolff dan ductus Muller mulai membentuk. Ductus Wolff adalah saluran yang akan berkembang menjadi saluran reproduksi pria, sedangkan ductus Muller adalah saluran yang akan berkembang menjadi saluran reproduksi wanita. Pada minggu ketujuh kehamilan, gen-gen yang menentukan jenis kelamin mulai aktif. Pada embrio pria, gen-gen XY akan mengaktifkan gen-gen yang menyebabkan perkembangan testis. Testis akan mulai menghasilkan hormon testosteron. Faktor transkripsi, faktor pertumbuhan, dan asal-usul berbagai jenis sel yang bertanggung jawab dalam membentuk jantan dan betina. Untuk yang sebelah kiri adalah gambar di mana pembentukan testis dan ovarium. Next. Pada laki-laki, protein SRY menyebabkan sel-sel mendukung somatik berdiferensiasi menjadi sel Sertoli. Sel Sertoli bersama dengan sel germinal dan sel prekursor myopetikilial kemudian membentuk menjadi testis cord dan red tubulus testis. AMH yang diproduksi oleh sel Sertoli menyebabkan saluran paramesovenerik mengalami regresi atau kemunduran. Sel-sel lidik juga berkembang yang pada gilirannya selanjutnya nanti akan menghasilkan hormon testosteron. Untuk yang sebelah kiri adalah bentuk prosesnya. Hormon testosteron bertanggung jawab untuk diferensiasi organ kelamin internal pria. Hormon testosteron menyebabkan yang pertama, gonad indiferen berkembang menjadi testis. Dan yang kedua, ductus Wolff berkembang menjadi epididymis, ductus deferen, dan vas deferen. Ductus Muller mengalami degenerasi. Dengan tidak adanya SRY, maka sel-sel pendukung somatik akan berdiferensiasi menjadi sel-sel folikel dan mengelilingi sel germinal untuk membentuk folikel primordial. Sel lidik tidak berkembang. Selanjutnya saluran mesonefrik mengalami degenerasi. Kemudian saluran parasonefrik dipertahankan sehingga membentuk saluran genitalia pada perempuan. Pada embrio perempuan, gen-gen XX tidak mengaktifkan gen-gen yang menyebabkan perkembangan testis. Akibatnya, gonad indiferen akan berkembang menjadi ovarium. Ovarium tidak menghasilkan hormon testosteron. Oleh karena itu, organ kelamin internal perempuan akan berkembang secara alami. Organ kelamin internal wanita meliputi uterus, saluran tuba falopi, dan vagina. Diferensiasi organ kelamin internal adalah proses perkembangan organ kelamin internal dari gonad indiferen menjadi organ kelamin internal laki-laki atau perempuan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik menentukan jenis kelamin embrio. Pada embrio laki-laki, gen-gen XY akan mengaktifkan gen-gen yang menyebabkan perkembangan testis. Dan yang kedua, pada embrio perempuan, gen XX akan mengaktifkan gen-gen yang menyebabkan perkembangan ovarium. Dan untuk faktor lingkungan, yang pertama, faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan organ kelamin internal. Dan yang kedua, misalnya paparan zat-zat tertentu selama kehamilan dapat menyebabkan malformasi organ kelamin internal.
Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Trimutian ini. Kepada Saudari Trimutian ini kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kontrol hormonal organ kelamin internal. Seperti yang telah kita ketahui, organ kelamin internal merupakan organ yang terletak di dalam tubuh dan berperan dalam proses reproduksi. Organ kelamin internal pada pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan uretra. Organ kelamin internal pada wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Kontrol hormonal organ kelamin internal ini dilakukan oleh sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon dan mensekresikan hormon tersebut ke dalam aliran darah. Selanjutnya, ada pun hormon yang terlibat dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon gonadotropin terdiri dari dua jenis, yaitu FSH dan LH. FSH berperan dalam perkembangan folikel ovarium pada wanita dan spermatogenesis pada pria. Sedangkan LH berperan dalam ovulasi pada wanita dan sekresi hormon testosteron pada pria. Yang kedua ada hormon estrogen, hormon yang dihasilkan oleh ovarium pada wanita yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin wanita serta siklus menstruasi. Yang ketiga ada hormon progesteron yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh ovarium pada wanita. Progesteron ini berperan dalam mempersiapkan uterus untuk kehamilan. Selanjutnya, hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis pada pria. Hormon testosteron ini berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin pria serta produksi sperma. Selanjutnya, kontrol hormonal organ kelamin internal pada pria. Pada pria, kontrol hormonal organ kelamin internal dimulai dengan produksi hormon gonadotropin oleh kelenjar hipofisis anterior. Gonadotropin ini kemudian akan merangsang testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian testosteron berperan dalam perkembangan dan fungsi organ kelamin pria serta produksi sperma. Hormon testosteron juga berperan dalam mempengaruhi karakteristik seksual pria, seperti pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, suara yang dalam, dan otot yang kuat. Kemudian kontrol hormonal organ kelamin internal pada wanita. Pada wanita, kontrol hormonal organ kelamin internal dimulai dengan produksi hormon gonadotropin oleh kelenjar hipofisis anterior. Gonadotropin kemudian akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin wanita serta siklus menstruasi. Sedangkan progesteron berperan dalam mempersiapkan uterus untuk kehamilan dan berperan dalam mempengaruhi karakteristik seksual wanita seperti pertumbuhan payudara dan rambut kemaluan serta perubahan suasana hati. Selanjutnya, gangguan ovestikular yang merupakan kondisi yang menyebabkan individu memiliki jenis kelainan kromosom, organ kelainan, atau karakteristik seks sekunder yang merupakan campuran antara laki-laki dan perempuan. Penyebabnya dari gangguan ovestikular ini, yang pertama ada mosaik kromosom, misalnya kromosom 45 X atau 46 XY, 46 XX atau 47 XXY, atau kromosom 46 XX atau 46 XY. Kemudian mutasi gen SRY, selanjutnya mutasi gen esensial lainnya di jalur testis, dan kesalahan regulasi gen seperti WNTA atau RSPO1. Gejala gangguan
Ovetestikular dapat berupa organ kelamin yang tidak jelas, ovarium, ovetestis atau testis di satu sisi atau kedua sisi, serta kemampuan untuk berevolusi dan dikandung. Selanjutnya, perawatan gangguan ovestikular ini biasanya tergantung pada pilihan individu dan keluarga. Selanjutnya, ada gangguan kontrol hormonal pada pria. Yang pertama ada hipogonadisme, yaitu kondisi ketika tubuh pria tidak menghasilkan cukup testosteron. Hipogonadisme ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan genetik, penyakit, atau menggunakan obat-obat tertentu. Gejala hipogonadisme dapat berupa penurunan dorongan seks, sulit mempertahankan ereksi, volume air mani yang sedikit, lebih mudah lelah, pertumbuhan rambut di tubuh yang berkurang atau kebotakan, kemudian kenaikan berat badan dan penumpukan lemak. Yang kedua ada kanker testis, yaitu kanker yang menyerang testis. Kanker testis ini paling sering terjadi pada pria berusia 15-35 tahun. Adapun gejala kanker testis ini meliputi benjolan di testis, nyeri testis, rasa tidak nyaman di selangkangan, dan pembengkakan testis. Berikut ini merupakan contoh gambar dari pembengkakan testis. Selanjutnya, gangguan hormonal pada wanita. Yang pertama ada hipostrogenisme, yaitu kondisi di mana kadar estrogen dalam tubuh rendah, yang dapat menyebabkan perkembangan organ kelainan internal yang tidak sempurna, seperti payudara yang kecil dan haid yang tidak teratur. Gangguan siklus menstruasi seperti amenorea atau tidak adanya menstruasi, oligomenorrhe merupakan menstruasi tidak teratur, dan menorragia atau menstruasi yang berlebihan. Selanjutnya, sindrom pramenstruasi atau PMS, yaitu kumpulan gejala yang terjadi sebelum menstruasi seperti mood swings, kelelahan, dan nyeri payudara. Selanjutnya ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk memiliki anak. Selanjutnya keguguran dan kanker ovarium. Adapun gejala umum yang terjadi dapat berupa perubahan siklus menstruasi, mood swings, kelelahan, nyeri payudara, keputihan yang berbau atau berwarna, serta nyeri panggul. Berikut merupakan contoh gambar dari gangguan-gangguan tersebut. Selanjutnya, anomali pada rahim dan vagina. Banyak anomali yang berkaitan dengan perkembangan rahim dan vagina yang disebabkan untuk fusi abnormal atau regresi ekor bagian dari ductus paramesvenicus. Selanjutnya, diagnosis dan pengobatan. Diagnosis gangguan kontrol hormonal pada pria biasanya dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan ini dapat berupa pemeriksaan kadar testosteron darah, pemeriksaan kadar hormon gonadotropin darah, serta pemeriksaan sperma. Pengobatannya dapat tergantung pada penyebabnya. Jika penyebabnya adalah hipogonadisme, maka pengobatan yang dapat dilakukan itu dapat berupa terapi pengganti testosteron dan pengobatan penyakit yang mendasari. Jika penyebabnya berupa kanker testis, maka pengobatan yang dilakukan ini dapat berupa operasi untuk mengangkat testis yang terkena kanker, kemudian kemoterapi dan radiasi. Sedangkan jika penyebabnya adalah infertilitas, maka pengobatan yang dapat dilakukan dapat berupa terapi hormon serta operasi. Selanjutnya, diagnosis gangguan kontrol hormonal pada wanita biasanya juga dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan
meliputi pemeriksaan darah, kadar estrogen darah, kadar progesteron darah, hormon gonadotropin darah, serta pemeriksaan hormon lainnya seperti hormon TSH, hormon tiroid, dan hormon adrenal. Pengobatan gangguan kontrol hormonal pada wanita ini tergantung pada penyebabnya. Jika penyebabnya adalah gangguan ovulasi, maka pengobatan yang dapat dilakukan dapat berupa terapi hormon serta operasi untuk mengangkat kista atau tumor. Selanjutnya, jika penyebabnya adalah kanker ovarium, maka pengobatan yang dapat dilakukan itu dapat berupa operasi dan pengangkatan ovarium serta kemoterapi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Trimutia Andini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.